Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan melakukan series baru di channel ini ya, namanya adalah Crypto Battle. Jadi untuk ronde pertama atau di yang pertama Crypto Battle pertama, kita introduce di sisi merah yaitu adalah Cardano, ada. Lalu di sisi biru, di corner biru ada Polygon, Matic gitu ya. Nanti kita lihat siapa yang menang gitu ya. Nah, kalian bisa berpartisipasi juga di dalam Crypto Battle ini, bisa komen pilihan kalian dan juga alasannya juga ya di kolom komentar. Jangan lupa like juga ya. Nanti kalau misalnya kita mencapai 300 like untuk video kali ini, kita bikin yang Crypto Battle kedua. Kalian bisa milih juga, kalian kasih sugesti juga di komen. Nanti siapa tahu kalau like-nya banyak, saya bikinin deh videonya, oke? Oke, di sini juga kalian bisa berpartisipasi di community ya. Saya udah bikin votes-nya. Sekarang sudah ada 492 orang yang vote. Majority masih pilih ada ya. Coba nanti kita lihat ya perkembangannya bagaimana. Oke, kita mulai dari sisi ini, tapi jangan lupa nonton video ini sampai habis. Jadi bisa denger nih dua sisi untuk Cardano dan Matic juga gitu ya. Dan pilihan saya di akhir video. Oke, kita mulai dari fundamentalnya dulu untuk Cardano. Kita lihat dari Cardano. Cardano ini ranking nomor 5. Kita mulai dari ranking ya. Cardano nomor 5, jadi memang ranking kripto yang besar gitu ya, top 5. Kalau untuk Polygon ranking berapa? Polygon itu ranking 16 kalau tidak salah. Ya, 16. Kalau untuk supply, kita lihat supply untuk Polygon ini sekitar 10 miliar, 10 billion. Kalau misalnya Cardano sekitar 45 billion ya. Jadi memang supply-nya Matic atau Polygon ini lebih sedikit daripada Cardano, dan memang ada efek sebenarnya di dalam supply ya. Karena kalau supply-nya banyak, biasanya harganya agak susah untuk naik tinggi gitu ya. Makanya kita bisa lihat Cardano walaupun di nomor 5, harganya ini nggak terpaut jauh dengan Matic gitu ya. Jadi harganya hampir sama. Jadi kesamaan mereka adalah sebenarnya di harga sih. Kalian bisa beli Polygon dan Matic sekitar 20 ribuan atau belasan ribu seperti itu ya. Nah, kita bahas juga all time high-nya. All time high untuk Matic di berapa? All time high untuk Matic ini let's see, di $2.68, hampir 2,7 dolar ya. 57% sekarang terdiskon 2 months ago, jadi 2 bulan yang lalu. Kalau kita lihat Cardano, coba kita lihat all time high-nya di 2,46, jadi nggak beda jauh juga, 42% terdiskon, dan hampir sama nih all time high-nya untuk range tanggalnya ya, Mei 16 dan Mei 18. Jadi menarik, hampir sama. Kita langsung bahas aja ke fundamentalnya. Kita mulai dari Cardano. Cardano was founded by Charles Hoskinson. Dia memang adalah salah satu co-founder yang Ethereum juga gitu ya. Crypto nomor 2 gitu ya. Dia juga CEO of Input Output Hong Kong, jadi perusahaan teknologi juga yang memang membuat Cardano blockchain. Blockchainnya Cardano, in 2020 Cardano held a Shelley upgrade. Jadi dia ada beberapa fase sebenarnya. Jadi di 2020 dia melakukan fase Shelley yang namanya buat desentralisasi lah. Dan ini membuat blockchain yang Cardano ini 50 to 100 times, 50 sampai 100 kali lebih decentralized gitu ya. Nah, kita langsung bahas ke websitenya. Cardano, kita lihat, making the world work better for all. Jadi membuat dunia ini menjadi lebih baik untuk semuanya. Memang untuk semua sih. Saya bisa lihat Cardano ini juga ada kerjasama di Afrika. Jadi memang jarang sekali lah kita lihat seperti perusahaan kripto atau teknologi yang memang untuk expand ke Afrika sana, seperti itu ya. Lalu ya kita coba lihat yang sebenarnya paling penting yang saya mau bahas adalah ini sih, kegunaan Cardano gitu ya. Jadi memang dia nggak cuma untuk teknologi, tapi memang sudah ada real life punya kegunaannya. Kita lihat pertama dari edukasi, menggunakan produknya Atala Prism Input Output Hong Kong. Solusinya dengan apa? Untuk credential verification, di mana kalau misalnya ini menggunakan produknya secures academic certification, jadi kayak ijazah gitu ya. Jadi memang lebih gampang, jadi nggak bisa dipalsuin juga ijazah murid, siswa seperti itu ya. Dan to own and share their achievement and institution to instantly verify those credentials. Jadi lebih gampang juga, nggak membuang waktu juga untuk verify credentialnya itu, ijazahnya gitu ya, atau achievementnya lah seperti itu ya. Lalu dia juga simplifies this process by enabling individuals to instantly share verifiable credential. Jadi memang jadi lebih cepat lah istilahnya. Lalu kita lihat retail. Kalau retail ini menarik juga karena kita lihat sekarang online shop berkembang juga, dan secara tidak langsung quote on quote ya bisa dibilang fake products gitu ya, produk palsu atau produk KW ini juga semakin tinggi juga. Dan dengan adanya Atalas kan produknya Cardano juga, dia bisa counterfeit fake products gitu. Jadi kita lihat, jadi bisa di track untuk supply chain-nya sendiri gitu ya. Jadi ada barcode-nya atau bagaimana, saya nggak ngerti detailnya seperti itu, menggunakan Atalas Scan. Ensure every product sold is certified and original. Jadi kalau misalnya ini setiap produk dari perusahaan A
ya pasti original seperti itu. Jadi nggak ada namanya fake product lah, karena bisa brand reputation untuk perusahaan kan pasti kan penting juga seperti itu. Ini ada agriculture, kalian bisa pelajarin sendiri, supply chain tracking, lalu ada government, identity, digital identity, identitas digital, ada finance, KYC, know your customer and AML. Lalu kita lihat juga ada healthcare ya. Kita mungkin bahas healthcare. Jadi kalau untuk healthcare, karena sekarang lagi pandemi COVID juga gitu ya, the World Health Organization (WHO) estimate that more than 50% of medication sold online can be categorized as fake or substandard. Jadi ini dari WHO organisasinya ya, dia bilang bahwa sekitar 50% obat-obat yang dijual online ini bisa dikategorisasikan seperti palsu atau enggak di bawah standar lah, seperti itu, substandard. This problemnya ini solusinya apa? Solusinya bisa melalui blockchain solution, di mana juga menggunakan Atalascan, di mana bisa di-authenticate supply chain-nya gitu ya. Jadi, ini asli dan lain-lain gitu ya. Jadi memang untuk guaranteeing the safety and well-being of patients worldwide. Jadi untuk pasien-pasien lah seperti itu. Jadi menarik sekali untuk Cardano. Kita lihat juga Cardano roadmap. Nah, ini tadi bilang fasenya Shelly, fase kedua. Sekarang ini sebenarnya kita sudah mau masuk ke dalam fase smart contract Guggen gitu ya. Karena kita lihat sekarang kita Cardano ini pun juga lagi menggunakan Alonzo testnet. Alonzo testnet mungkin saya ada gambarnya ya. Alonzo testnet ini kita lagi di Alonzo Blue, sebentar lagi keluar Alonzo White. Sebelum nanti di September mungkin akan keluar Alonzo Mainnet dan akan keluar juga Cardano Smart Contract lah seperti itu. Jadi kita lihatlah perkembangannya bagaimana. Tapi kalau misalnya untuk roadmap-nya sendiri kita masih lihat ini masih ada fase 4 dan fase 5 gitu ya. Jadi Cardano sebenarnya masih panjang fasenya. Ini baru belum sampai ke ketiga, jadi belum tengah lah istilahnya. Oke, kita bisa bahas lagi. Ini news terbaru juga, 7 Juli ya, sekarang bulan Juli. Alabama Congressman, jadi ini salah satu pejabat di Amerika Alabama, beli Dogecoin, Cardano, dan juga Ethereum lah. Kita cuma lihat itu doang. Lalu ekosistemnya Cardano nih, kita tahu sekarang Cardano lagi buat smart contract hampir sama seperti Ethereum, jadi membuat platform gitu ya. Dan ini beberapa yang sudah confirm untuk masuk ke dalam ekosistem Cardano gitu ya. Ini beberapa kalian bisa lihat sendiri. Ini kita udah bahas. Lalu kita lihat juga kelemahan yang Cardano sih menurut saya. Kita akan membahas kelemahan Cardano. Apa sih kelemahan Cardano? Salah satunya adalah Cardano sebenarnya sudah established lama ya. Salah satu kripto yang sebenarnya sudah lama. Kita lihat sendiri Cardano ini founded 2015, di tahun 2015. Dan kita tahu kalau misalnya kripto yang sudah 2015 ini, yang sudah lama ya, harusnya mereka lebih, at least smart contract-nya udah jadilah. Memang seperti itu. Kenapa? Karena memang kita lihat juga ini banyak sekali orang-orang yang bukan menjelekkan Cardano ya, tapi mereka bilang juga bahwa tension mount as soft deadline for Cardano smart contract approaches. Jadi dia bilang bahwa ketegangan terjadi gitu. Karena memang istilahnya Cardano progresnya sedikit lambat. Bisa dibilang seperti itu. Kelemahannya mungkin ya. Kita lihat almost a year ago, Alexander, salah satu orang kritis ini, dia bilang bahwa Cardano would not have smart contract ready by this time next year. Jadi dia bilang seperti itu, tapi kita lihat juga memang sekarang ini smart contract-nya belum launching. Walaupun memang sudah dilakukan Alonzo smart contract phase ya, tapi memang belum official launching kan, masih testnet seperti itu. Dan ini dia bilang kalau 1 tahun kemudian masih belum ada smart contract, masih belum ada ERC20 converter dan lain-lainnya lah seperti itu. Jadi itu salah satu kelemahan Cardano, tapi secara fundamental kuat. Lalu kita lihat juga good news-nya juga, Cardano baru-baru ini di-add ke Grayscale Digital Large Cap Fund gitu ya. Salah satunya GLDC gitu ya. Jadi ini penting juga untuk Cardano, dan bukan cuma di-add doang loh. Dia adalah salah satu yang paling banyak, ketiga. Jadi pertama adalah Bitcoin di fund-nya gitu ya. Lalu ada Ethereum 25%, lalu ada Cardano hanya sekitar 4%-an, tapi kita lihat yang lain ini juga lebih kecil lagi. Ada Bitcoin Cash, Litecoin, dan Chainlink. Oke, itu untuk Cardano, jadi fundamentalnya, dan kelemahannya juga yang tadi kita sudah mention. Polygon, apa itu Polygon? Kalau Polygon Matic ya, Polygon ini sebenarnya adalah ya upgrade-nya Ethereum scale layer 2 solution lah, jadi ya solusi untuk upgrade-nya layer 2 lah seperti itu. Dia juga baru namanya rebrand, mereka punya nama, awalnya Matic, sekarang namanya Polygon gitu ya. Nah, kita bahas juga dari website-nya sendiri. Sebenarnya kalau Polygon ini lebih untuk ke developer gitu, developer yang pengen lihat Ethereum ini ada masalah, jadi dia memang, ini kalian bisa nonton videonya lebih jelas lagi di video saya di Matic Polygon ya. Nah, ada challenge-nya di dalam Ethereum, dan seperti gasnya tinggi dan lain-lain. Nah, mereka provide solusinya untuk menggunakan Polygon seperti itu, atau Matic.
Ini adalah kelebihannya, featuresnya kita nggak usah sebutin. Nah, Polygonmatic pun juga karena dia di Ethereum, jadi dia juga ada ekosistemnya juga, platform-platformnya. Jadi dia membuat platformnya sendiri gitu ya. Ini ada beberapa. Kalau misalnya mau lebih lengkap lagi bisa lihat di websitenya, ini ada dApps-nya, ada Aave, Decentraland, QuickSwap, kita lihat banyak sekali lah, ada SushiSwap gitu ya, ada DeFi, NFT, dan lain-lain. Nah ini untuk Ethereum, platformnya, ekosistemnya gitu ya. Nah kita lihat juga ini, Polygonmatic Live Forever. Mungkin ini yang lebih penting juga ya, kita bakal membaca tentang Polygon dan Matic. Yang pertama adalah majornya, kenapa Polygonmatic ini trending secara tiba-tiba bisa trending gitu ya. The first major step when they launched their mainnet in Mei 2020. Baru makanya kita lihat all time high-nya pun pada saat Mei 2020 ya untuk Matic. Nah, mereka juga menjuluki dirinya mereka dengan Swiss Army Knife. Apa sih Swiss Army Knife? Swiss Army Knife itu mungkin ada fotonya. Nah, seperti ini. Jadi mereka untuk Swiss Army Knife-nya Ethereum. Jadi untuk solve problem lah dengan kayak gini biasanya kan membantu suatu masalah kan seperti ini dengan beberapa pisau-pisaunya inilah. Jadi mereka bilangnya kayak gitu. Jadi ini untuk Swiss Army Knife-nya. Lalu julukan mereka lah. Nih, what problem are they trying to solve? Dengan dia mau coba scalability, security, speed, sama cost-nya juga karena gas fee Ethereum yang cukup mahal gitu ya. So the big question atau question yang orang-orang tanya yaitu adalah what will happen to Polygon? Apa yang akan terjadi di Polygonmatic pada saat Ethereum 2.0 launch gitu ya. Karena kita tahu Ethereum bakal launch-nya 2.0 upgrade-nya, tapi Polygon juga upgrade-nya Ethereum. Jadi bagaimana? Apa yang akan terjadi gitu? Itu menjadi pertanyaan kita semua. Tapi kita bahas dulu, apa sih itu layer 2 solusi ya? Layer 2 solution. Nah, kita bahas project-project seperti yang Bitcoin, Ethereum, Cardano, Zilliqa. Itu masing-masing mereka membuat platform layer satunya sendiri. Tapi kalau untuk Cardano dan Zilliqa, mereka sendiri memang are building their own layer 2. Jadi mereka memang yang mendevelop lah sendiri. Nah, kita mungkin bisa bahas di dalam diagram ini, kalau nggak salah, ya, diagram ini. Jadi misalnya layer satunya Bitcoin, layer satunya Ethereum, nanti ada Ethereum 2.0, ada Zilliqa dan Cardano ya. Kalau Ethereum sekarang, layer 2-nya yaitu Polygon. Kalau Bitcoin ya Lightning Network. Nah, di layer 3-nya ini decentralized aplikasi. Jadi aplikasi-aplikasi, contohnya adalah Aave. Sebenarnya banyak, ada Uniswap, SushiSwap, banyak sekali kan decentralized aplikasi. Kalau Bitcoin, Satoshi Stream. Nah, kalau untuk Ethereum 2.0, masalahnya adalah mereka lagi membuat layer 2-nya juga, namanya Plasma. Kalau Cardano membuat sendiri, namanya Hydra gitu ya. Jadi ini yang pertanyaan penting untuk Polygon dan Matic, blockchain layernya gitu ya. Tapi kalau misalnya orang-orang bilang juga sih sebenarnya kalau foundernya pun kayak tadi bilang Cardano, Charles Hoskinson itu good founder. Ini pun Sandeep Nailwal, contohnya ini ketiga ini ya. Jadi mereka memang dari India, Polygonmatic gitu ya. Sandeep ini salah satunya co-foundernya, dia juga responsible sebenarnya untuk India COVID-19 Relief Fund yang didonate sama Vitalik Buterin juga dengan 10% Shibanya ya, yang kalau kalian tahu juga beritanya seperti itu. Jadi bukan orang-orang asal lah seperti itu ya. Lalu kita lihat juga ke bawah, ini Polygon juga trending. Kenapa? Karena salah satu investor ternama di dunia yaitu adalah Mark Cuban. Kalau kalian lihat Mark Cuban mana? Nah, ini si Mark Cuban, ini orang terkaya, bukan orang terkaya dunia, tapi dia ranking 177. Wow, 177 orang terkaya di dunia, ya termasuk kaya lah sebenarnya ya. Nah, dia juga investasi di Polygon. Kita bisa lihat sendiri dalam dia punya Mark Cuban Companies. Jadi ada Lazy, nanti kita bahas Lazy itu apa. Lalu kita juga bahas Polygon, kita lihat di sini, di portfolionya dia. Nah, kita lihat, he is also double invest, jadi dua. Yang pertama adalah di Polygon company-nya, tapi dia juga founded, dia punya NFT marketplace namanya Lazy gitu ya. Dan Lazy ini dibuat di atas Polygon gitu. Jadi kayak layer 3-nya seperti itu yang tadi kita sudah bahas. Jadi menarik sekali untuk Polygon. Nah, kita lihat nih, ini yang penting. Layer 2 bagaimana ya? Kita lihat kalau menurut jawaban dia dari blog ini, I think Polygon has at least 2 years before Ethereum 2.0 is launched. Jadi kalau menurut dia, ya Ethereum bakal launch sekitar di 2023. Since Vitalik just announced that Ethereum 2.0 might come at the end of 2022. Jadi dia sebenarnya juga nggak tahu nih kejelasan Polygon ke depannya pada saat Ethereum 2.0 keluar. Walaupun memang masih ada waktu gitu ya untuk sebelum dia keluar lah. Tapi menurut dia Ethereum 2.0 nggak akan membunuh Polygon sebenarnya. Karena Polygon bakal solve other problems by bridging other Ethereum-based blockchain. Tapi kalau menurut saya memang benar. Menurut saya pun Polygonmatic, kalau misalnya Ethereum 2.0 keluar, pasti mereka akan melakukan sesuatu juga gitu ya. Bukan tiba-tiba shutdown karena keluar. Pasti mereka ada provide another benefits juga untuk para penggunanya seperti itu.
Dan kita lihat Vitalik juga, dia nggak membenci Polygon, dia bilang he has a lot of respect for what Polygon has achieved. Jadi dia punya ke respect lah, kehormatan juga. Jadi dia juga lihat bahwa Polygon ini bagus seperti itu. Nah, kita sekarang bahas teknikalnya, sudah cukup panjang juga ya, fundamentalnya gitu ya. Nah, kita bahas teknikalnya sedikit. Kalau misalnya untuk Matic, kalau saya lihat sebenarnya ya, secara short term, ini Matic ini ada namanya bearish pennant. Kalian bisa lihat sendiri, bearish pennant dari atas, bentar lagi ke bawah. Tapi hopefully enggak ya, Tapi kalau misalnya lihat dari sini, bisa terjadi sebenarnya. Tapi kita lihat kalau Bitcoin naik ya, hopefully ya ini nggak akan terjadi. Tapi kita lihat ini masih bisa ada potensi turun gitu ya. Dan kalau misalnya potensi turun, targetnya ke berapa? Targetnya sebenarnya ke sini nih, pas dia daerah supportnya dia, yaitu sekitar 0,7 sen lah, 0,74 sampai 0,77 sen. Jadi untuk kalian yang mau beli, let's say kalau misalnya dia ternyata turun, mungkin bisa beli di sini, dan ini pun harga termasuk saya ini worth it banget. Saya juga pasti beli kalau misalnya di bawah sini kalau turun ya. Dan kalau misalnya $1 pun sebenarnya masih oke, tapi untuk long term, kita cek untuk long term untuk Polygon. Mungkin kita keluarin Fibonacci yang lebih luas ya. Kalau untuk long term sebenarnya Polygon Matic ini ya sebenarnya karena koreksi ya market, tapi kalau menurut saya masih bisa lihat sih, kalau menurut Fibonacci dia target kita di 3,55 atau 3,97 untuk kedepannya 1 tahun 2 tahun lagi, ini sangat-sangat bisa terjadi gitu ya untuk Polygon dan Matic. Ini untuk long term, dan kita lihat potensi gainnya. Kalau misalnya kita lihat kita beli di bawah sini ke atas ke 1,14 aja sudah sekitar 368% kalau kita hold aja ya. Tapi kalau misalnya kita mungkin beli di harga sekarang, mungkin tuh sekitar 200%. Jadi masih worth it banget sih kalau menurut saya. Kalau secara short term bagaimana? Kalau secara short term kita lihat juga, saya ada Fibonacci-nya. Nah, ini secara short term hampir sama sebenarnya. Kalau secara short term mungkin yang ini atasnya. Nah, mungkin seperti ini. Ya Polygon Matic ya hopefully dia nggak ada penurunan lebih dalam lagi ya. Jadi bearish pennant-nya nggak terjadi. Jadi kalau misalnya sekarang dia turun, ya semoga dia bisa rebound di dalam EMA 20 dan EMA 55-nya juga. Karena di sini juga menjadi supportnya dia gitu ya. Bisa kita lihat sendiri. Jadi hopefully dia bisa bouncing di sini dan mungkin bisa breakout aja, jangan turun ke bawah lah, jangan jadi terjadilah patternnya sendiri. Kalau untuk target secara short term mungkin Matic ini sebenarnya di sini nih 0,618 di sekitar 1,4 gitu ya. Kita bisa lihat sendiri ada pemantulan di sini, atau mungkin sebenarnya di sini juga 1,22. Mungkin yang bisa terjadi adalah dia misalnya breakout, dia retest ke bawah lagi untuk baru sebelumnya dia naik ke atas seperti itu. Ini untuk Matic USDT, oke. Kalau untuk ADA USDT bagaimana? Cardano, kita lihat Cardano. Kalau Cardano kita lihat dari time frame 1 harinya dulu ya. Kalau untuk 1 harinya saya lihat Cardano ini dari di ascending triangle. Jadi dia baru mau breakout gitu ya. Jadi ini bagus sekali untuk Cardano dengan target sebenarnya Cardano kita mungkin bisa buka Fibonacci-nya. Nah, dengan target ke 1,73. Jadi ini pas juga nih targetnya karena kita dari ascending dari sini. Terus kita tarik ke atas sini. Nah, ini pas ke 1,73. Ini pun mungkin bisa di-achieve di dalam bulan depan atau bulan ini. Pokoknya beberapa minggu mendatang lah ya. Kita lihat sendiri untuk Cardano. Karena juga smart contract-nya kan bentar lagi Alonzo-nya udah selesai. Jadi mungkin akan ada pergerakan harga di Cardano. Kalau mau beli Cardano di berapa? Kalau mau beli Cardano sebenarnya paling good buy ya. Sekarang sih saya nggak melihat Cardano turun lagi. Tapi kalau misalnya mau lihat di sini Cardano mungkin turun bisa ke daerah, coba saya. Nah, ini Fibonacci-nya. Nah, kalau Cardano bisa kita lihat bisa ke daerah 1,4 lagi di daerah sini nih, 1,4-an mungkin ini bisa yang terjadi untuk Cardano gitu ya. Jadi turun lagi hanya untuk meretest doang sih, karena kita lihat ini cukup kuat. Dia udah breakout kan, udah keluar, tapi kita lihat di sini ada retest lagi, lalu dia naik, di sini ada retest lagi di dalam 1,4-nya sebelum dia breakout dari ascending triangle inilah seperti itu. Target kita berapa? Target kita untuk Cardano kalau secara short term ya di sini nih. Di sini. Berapa harganya? Pokoknya di sekitar tengah-tengah ini. Ini juga sama garis Fibonacci yang luas nih, 1,5, 1,56, 1,57. Berarti daerah situ, karena kita lihat juga sebenarnya di sini ada resistennya. Lalu kita lihat di sini juga ada supportnya gitu ya. Memang di sini adalah secara short term untuk Cardano ya. Tapi kalau Cardano sebenarnya kalau di hold pun it's okay sih kalau menurut saya. Ini cukup bagus juga untuk Cardano ke depannya bagaimana. Ya kita lihat
Ini masih panjang perjalanan Cardano dari roadmap-nya juga bisa kita lihat. Ini baru yang namanya kita masih di 3 gitu ya, di fase ketiga. Apakah di fase kelima masih bisa? Pasti masih bisa untuk saya. Jadi kalau misalnya untuk konklusi, kembali lagi ke konklusi, saya lebih memilih Cardano. Kenapa? Karena untuk long term-nya ini lebih jelas untuk Cardano sendiri daripada Matic. Bukan saya bilang Matic nggak jelas, tapi Matic ini kita lihat nanti kalau ada Ethereum 2.0 keadaannya bagaimana, baru kita bisa lihat apakah dia stabil atau enggak. Tapi kalau Cardano sendiri ya dia bakal terus improve. Itu kalau menurut saya dari konklusi saya. Jadi saya memilih Cardano. Oke, itu saja video dari saya. Sudah cukup panjang, mungkin 20 menit. Terima kasih semua yang sudah menonton sampai akhir video, and see you in the next video. Bye bye.